Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulla 'asir waltuf bina fi taysiri kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, masih memberikan kita nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Kita udah di tanggal berapa Ramadan, ibu-ibu? Tanggal 16 atau tanggal 17? 18 ya, Bu ya. Tanggal 18 Ramadan. Kita udah masuk di tanggal 18 Ramadan, artinya kurang dari, ya artinya 2 hari lagi kita akan masuk, ya entah 2 hari lagi atau 1 hari lagi gitu kan. Kita akan masuk di 10 hari akhir Ramadan. Artinya kalau Ramadannya baterainya habis ya, baterainya habis ya. Oh iya, wassalam. Baterainya tinggal 1. Oh iya, pakai yang ini aja ya. Enggak, pokoknya kalau ada mikrofon yang buat suara saya jadi lebih bagus, nggak apa-apa. Yang biasa. Yang mana? Yang ini ya? Oh, udah. Oke, bismillah. Suara saya terdengar ibu-ibu ya? Dengar ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, udah tanggal 16 atau 17? 18 ya, 18 Ramadan. Baik, artinya kalau Ramadan nanti berumur 29 hari, tandanya berarti besok adalah hari terakhir atau besok sudah masuk di 10 hari akhir. Kalau Ramadan nanti umurnya 30 ya, meskipun asal daripada bulan itu adalah 29. Ya 29 hari gitu. Tapi ala kulli hal, yang terpenting sebentar lagi kita akan masuk di bagian akhir atau episode terakhir bulan Ramadan untuk tahun ini. Manfaatkan semaksimal mungkin ibu-ibu sekalian. Dan saya dengar ada keluarga kita semua yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang meninggal karena dia tenggelam, siapa yang meninggal karena dia itu kena sakit keras. Bahkan lebih spesifik lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan yang meninggal karena punya gangguan di dalam perutnya. Dalam arti misalkan ya, kalau ada orang yang kena GERD akut gitu kan, saking sakitnya sampai meninggal gitu, Allah Subhanahu wa taala kategorikan dia sebagai syahid. Ya, wa hum minal syuhada. Mereka itu termasuk daripada syuhada. Jadi, syahid itu ibu-ibu sekalian, bukan hanya kepada orang-orang yang memang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Itu adalah puncak kesyahidan, betul, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu syahid bagi siapapun ya, bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala panggil justru pada saat dia sedang mengalami kesakitan yang begitu parah. Mengapa? Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sakit itu sebagai sarana untuk diampuni dosa-dosa kita. Sehingga pada saat seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya adalah sakit, ya sebelumnya itu adalah sakit, maka sebelum itulah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa dia, sehingga pada saat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa sekalipun. Jadi artinya siapapun kita, siapapun apakah kita masih hidup atau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau muqaddimah sebelum kita meninggal kita itu sakit, maka itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala agar atau untuk mengampuni dosa-dosa kita, ibu-ibu sekalian. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mudah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya dengan berbagai macam cara apapun, dan salah satunya itu adalah dengan diberi rasa sakit. Baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengalami kesedihan karena ditinggal oleh seorang yang tercinta? Pernah. Di tahun ke-10 kenabian, ya. Apa beda tahun 10 kenabian sama 10 Hijriah? Apa bedanya, Ibu? Tahun ke-10 kenabian sama tahun ke-10 Hijriah. Apa bedanya? Nah, jadi Rasulullah menjadi nabi itu, ya Rasulullah umurnya meninggal di tahun berapa, Ibu-ibu? 61 atau 62? 63 ya. Ya, 63 tahun. Nah, Rasulullah diutus menjadi nabi itu di umur berapa? 40 ya. Berarti jarak antara diutusnya nabi sampai meninggal Rasulullah itu 23 tahun. Nah, 23 tahun ini itu dibagi menjadi dua. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Di periode Mekah, Rasulullah mengalami selama 13 tahun. Ya, 13 tahun periode Mekah. Di periode Madinah, Rasulullah SAW mengalami atau umur beliau itu adalah 10 tahun lah ya, 10 tahun di Madinah. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun itu di Madinah. Nah, dari 13 tahun di Mekah, nah kalau dari mulai diutusnya Nabi 13 tahun sampai Nabi hijrah itu disebut sebagai tahun kenabian. Dalam arti gini, kalau disebutkan tahun ke-10 kenabian, oh berarti tahun ke-10 setelah Rasulullah diutus, gitu ya. Tapi kalau tahun ke-10 Hijriah, berarti setelah Rasulullah hijrah. Nah, gitu. Nah, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW tidak tanggung-tanggung. Ditinggal oleh dua sosok, yang dua sosok ini adalah pembela utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Membelanya itu, ibu-ibu sekalian, bukan sekedar pembelaan secara fisik saja, tapi secara mental, secara ekonomi, secara kekuasaan, apapun dibantu oleh dua orang ini. Tapi sayang, dua sosok ini meninggal di tahun yang sama. Dan siapakah dua orang tersebut? Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua adalah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Khadijah saat Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu di gua apa, ibu-ibu? Gua Hira atau gua Thur? Gua Thur itu apa? Waktu Rasulullah hijrah, gitu ya. Jadi waktu Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah itu ada namanya Gua Thur. Nah, di situ Rasulullah SAW itu bersembunyi bersama Abu Bakar. Yang pada saat Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar, waktu itu tentara-tentara Quraisy itu mengejar Rasulullah, ya, sampai udah di dekat gua, udah di pintu gua ini, Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Karena apa? Karena khawatir ketahuan. Karena khawatir Rasulullah SAW celaka. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ma dhannuka ya Abu Bakrin? Ya. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Kalau seandainya idza kanat naini fallahu thalithuhuma. Jika ada dua orang hamba dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar? Jika ada dua orang hamba dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau toh sekarang kita sedang punya masalah, itu pelajaran penting, Bu ya. Kalau toh sekarang kita punya masalah gitu ya, apalagi ibu-ibu terkadang ada permasalahan dalam rumah tangga, entah ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin pada saat susah sampaikan kepada suami ibu, wahai suamiku, apa pendapatmu jika ada dua orang hamba, aku dan dirimu, dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak pernah sendirian di situ, Bu ya. Rasulullah kurang susah apa pada saat itu? Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW selamat. Baik, kita kembali lagi. Di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah ditinggal oleh dua sosok yang sosok ini sangat membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Yang pertama itu adalah Khadijah dan yang kedua adalah Abu Thalib. Saat Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, Rasulullah turun dari Gua Hira tersebut dengan keadaan menggigil dalam keadaan bergetar. Ya. Karena ibarat seseorang yang mendapatkan satu amanah yang sangat luar biasa besarnya, yang menurut logika sepertinya tidak sanggup untuk dilaksanakan. Ibaratnya, Bu, ya, kita orang yang nggak pernah mengharapkan sebuah jabatan, ya, dan merasa takut ketika diberi amanah, lalu tiba-tiba kita dikasih amanah yang besar. Gimana perasaan kita? Deg-degan, pengen nangis, macam-macam lah.
Makanya saya tuh heran kalau toh misalkan ada orang-orang gitu ya, ada orang-orang yang pingin banget dapat jabatan dan dikasih jabatan tuh seneng. Bagaimana mungkin dikasih amanah yang besar, dikasih amanah yang gede banget kayak gitu, dia bisa nyantai, bisa senyum-senyum, bisa hahehe. Nggak boleh kayak gitu. Namanya orang ketika dikasih amanah yang sangat besar, ini tanggung jawabnya bukan urusan dia sama rakyat, bukan urusan dia sama kekuasaan dia, bukan urusan dia sama presiden, enggak. Dia urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah nggak amanah, Allah yang langsung menghukum dia gitu loh. Makanya saya heran kalau toh misalkan ada orang ya yang menjabat tapi justru dia bahagia, senang dengan jabatannya. Nah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Gua Hiro, masuk ke rumah Khadijah, ya, masuk ke rumah Khadijah dalam keadaan menggigil, ya, dalam keadaan menggigil. Lalu Rasulullah mengatakan, wah, ada jinnya ini, ada jinnya. Dalam keadaan menggigil, Rasulullah berkata kepada Khadijah, Zammiluni, zammiluni, ya, selimutilah aku, selimutilah aku. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diselimuti oleh Khadijah. Saat Rasulullah sudah mulai tenang, sudah mulai tidak gusar lagi, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Khadijah, menyampaikan semua apa yang dialami. Apa pelajaran penting dari ini semua, Bu? Bahwa sesungguhnya kalau ada teman kita lagi mau curhat gitu ya, maka yang pertama kali harus kita lakukan apa? Tenangkan dia terlebih dahulu. Ya, kalau toh misalkan ada teman kita yang sedang sedih, ya, sedang ditinggal oleh orang-orang tercinta, sedang ditinggal oleh orang-orang yang memang dia sangat cintai, maka tenangkan terlebih dahulu. Jangan dinasihati terlebih dahulu, jangan. Ya, jangan dimarahin, kamu itu jangan nangis, kamu itu jangan gini. Enggak. Tenangkan dia terlebih dahulu, baru setelah dia mulai tenang, baru kita kasih masukan, baru kita kasih nasihat-nasihat terbaik. Nah, Rasulullah seperti itu. Rasulullah dalam keadaan menggigil, ya. Rasulullah dalam keadaan menggigil. Apakah Khadijah langsung apa ya? Apakah Khadijah itu langsung apa ya? Neter itu bahasa Indonesianya itu ya. Saya orang Jawa, jadi bahasanya kadang kecampur ya. Ya, kenapa gini? Nah, gitu. Khadijah nggak seperti itu. Diselimuti terlebih dahulu Rasulullah, disayang terlebih dahulu Rasulullah. Baru setelah Rasulullah itu tenang, ya, baru sampaikanlah apa sesungguhnya yang sedang kamu alami. Begitu pula juga dengan para istri-istri di situ, Bu ya. Kalau toh misalkan gitu ya, suaminya lagi baru pulang kerja, lagi capek, lagi stres, mukanya kumus-kumus, mukanya terus pokoknya nggak karu-karuan lah ya, kayak gitu. Ya, jangan pada saat itu ya ibu langsung cerita hal yang berat-berat gitu kan ya. Ya nanyain, Mas nuzulul Quran kapan? Loh, nanyain nuzulul Quran kapan? Ini lagi capek, lagi lelah, langsung bahas masalah nuzulul Quran gitu kan. Ya, saya dapat pelajaran penting Bu, bahwasanya ya, kalau dalam berkeluarga sesuatu yang tidak penting itu menjadi penting Bu. Ya, sesuatu yang receh itu jadi penting. Ya, sesuatu yang receh itu jadi penting. Saya tuh kalau sama keluarga saya ya, kalau sama ayah, sama ibu saya, sama adik-adik saya gitu, yang membuat saya itu jadi akrab dengan keluarga itu adalah apa? Ya karena bahas receh. Ya kan? Bahas receh misalkan, ini anggur ini kok bisa manis banget ini ya, ya Allah, enak banget. Cuma ngomongin kayak gitu itu kan akhirnya memantik pembicaraan gitu kan. Itu tadi tuh aku beli beli apel itu ya dari penjual buah. Ya Allah, penjual buahnya tadi itu baik banget ya. Aku masa beli 1 dikasihnya 2 gitu kan. Aku beli 2 dikasihnya 3. Ya, itu kan omongan yang kadang obrolan yang tidak ada, ya seakan-akan dalam tanda kutip tidak ada manfaatnya. Tapi itu menjadi penting untuk mencairkan suasana yang ada di dalam rumah. Dan itu bisa jadi ternilai sebuah ibadah. Karena apa? Akhirnya keluarga itu menjadi rukun, keluarga itu menjadi nikmat. Makanya lah, kalau toh misalkan kita ya di dalam rumah kita itu jangan terlalu serius lah. Ya, jangan terlalu serius gitu kan ya. Siapa sih yang bisa menerima kerecehan kita kalau bukan keluarga kita? Kita kalau receh sama teman-teman kita, ih apaan sih kamu tuh receh banget guyonanmu. Iya, tapi kan kalau sama keluarga kita gitu kan, ya meskipun dianggap aneh, tapi kan nggak enak mau protes nanti, ya suasana rumah jadi nggak baik, ya udahlah. Jadi yang menerima kerecehan kita itu hanya keluarga kita. Jadi receh lah sama keluarga, nggak ada masalah di situ. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditenangkan terlebih dahulu oleh Khadijah, dibuat nyaman terlebih dahulu. Baru setelah itu Khadijah, apa yang sedang kau alami, apa yang telah kau alami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku
Ya, seorang malaikat datang kepadaku dan memberikan satu amanah yang sangat besar, dan amanah itu adalah amanah risalah, amanah sebagai rasul. Dan Rasulullah SAW khawatir kalau toh ternyata yang ini hanya sekedar mimpi, kalau toh ini hanya sekedar tipuan belaka, maka Rasulullah mengatakan, aku khawatir kalau Tuhanku itu membenci aku. Aku khawatir kalau Tuhanku itu jauh daripada aku, sehingga kenapa kok aku dikasih beban yang begitu berat? Khawatir Tuhan itu meninggalkanku. Maka apa kata Khadijah? Khadijah menyebutkan semua kebaikan Rasulullah SAW. Engkau ini yang selalu membantu orang lain. Kamu yang selalu silaturahim. Kamu itu yang selalu ini, selalu itu, selalu ini, selalu itu. Dipuji semua kebaikan Rasulullah SAW. Engkau adalah Al-Amin yang sangat jujur. Engkau adalah orang yang rajin bersedekah. Engkau yang rajin silaturahim. Engkau yang selalu baik kepada keluargamu. Engkau yang selalu baik kepada saudara-saudaramu. Semuanya dipuji oleh Khadijah. Pelajaran penting bahwa sesungguhnya saat orang sedang mengalami kesedihan yang begitu parah, ya, entah itu ditinggal oleh keluarga, entah itu ditinggal oleh sahabatnya, atau ditinggal oleh apapun, atau dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi, maka yang pertama kali kita lakukan adalah peluk dia, tenangkan dia, dan yang kedua, kuatkan mental dia. Dengan cara apa? Dengan cara memuji dia, gitu ya. Jangan dijatuhkan, jangan diem saja, enggak, tapi puji dia. Sama seperti ketika dalam rumah tangga ibu-ibu, saat misalkan ibu ya, ketika suami itu sudah pulang dalam keadaan capek, lelah dan lain sebagainya, atau misalkan lagi stres, ya, dia nggak punya tempat atau nggak punya sosok yang bisa diajak curhat kecuali istrinya. Nggak mungkin juga sang suami itu akan curhat kepada anak-anaknya, karena kalau anak-anaknya tahu, maka otomatis ini merasa, kalau aku curhat sama anakku ya nanti aku lemah banget dong. Sedangkan anakku ini harus lebih kuat daripada aku, gitu kan. Coba curhat sama istrinya, maka yang pertama kali dilakukan oleh istri, sebagaimana yang diajarkan oleh Khadijah adalah ya tadi, kuatkanlah beliau, ya, puji, ya, dengan kebaikan-kebaikannya. Makanya wala tansabul fadla bainakum, itu penting. Jangan kamu lupa kebaikan satu dengan yang lainnya. Hidup ini jadi masalah, jadi stres kita ibu-ibu sekalian. Gara-gara apa? Gara-gara yang kita fokuskan itu adalah kesalahan orang lain. Ya, ibaratnya gitu ya, apa ya? Enggak ada. Nah, misalkan gini, ya, ibaratnya itu adalah, ini mushaf indah banget gitu kan? Mushaf indah banget. Ini keindahan ini itu ibarat adalah kebaikan keluarga kita, kebaikan saudara kita. Tapi di sini tuh ada titik kecil yang mungkin ibu-ibu nggak kelihatan. Dan titik kecil ini kita anggap itu adalah sebuah kesalahan. Problem besarnya adalah saat kenapa kita melihat orang, kita nggak fokus kepada semua, tapi kok melihat yang ini aja gitu. Yang pertama kali kita ingat dari seseorang itu bukan kebaikannya. Kita nggak pernah mengingat senyum dia yang tulus kepada kita. Kita nggak pernah mengingat kalau ternyata dia itu pernah atau seringkali datang ke masjid uswatun hasanah. Tapi yang kita pikirkan tentang apa? Dia tuh dulu itu omongannya kotor banget sama aku ya. Dia tuh kayaknya julid sama aku. Aku tuh denger deh dari orang lain katanya dia tuh julitin aku gitu kan. Padahal belum tentu dia julitin gitu kan. Baru denger dari orang lain gitu. Tapi kenapa fokus kita itu adalah tentang kejulitan orang kepada kita, tapi nggak tentang kebaikan dia. Nah, itulah kenapa penguatan diri kita itu adalah dengan mengingat kebaikan orang lain. Nah, saat Rasulullah SAW telah dipuji oleh istrinya Khadijah, Rasulullah diajak oleh Khadijah untuk menuju menuju pamannya lah ya, menuju pamannya untuk menanyakan tentang perihal kejadiannya. Tapi singkat cerita adalah akibat daripada khidmat atau pujian Khadijah kepada Rasulullah SAW, penguatan hati Rasulullah dari Khadijah, maka Jibril turun. Beliau menyerupai seorang lelaki dan mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah membuka pintunya dan Rasulullah sadar kalau itu adalah Jibril. Dan Jibril turun khusus untuk mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Khadijah akan datang sebentar lagi. Sebentar lagi dia akan membawakan makanan bagi engkau. Sampaikan kepada dia bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepada dia. Dan katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sayang banget sama dia. Coba. Orang pertama kali yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang wanita yang bernama Khadijah. Dan Khadijah itu di tahun ke-10 kenabian beliau meninggal.
Meninggal Khadijah. Tentu Rasulullah SAW sedih. Siapa yang tidak sedih coba ditinggal oleh istri tersayang? Ya. Rasulullah pasti sedih di situ. Plus di tahun ke-10 10 kenabian tadi, sosok Abu Thalib yang membela Rasulullah SAW pun juga meninggal. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur. Meninggal dalam keadaan ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat Rasulullah SAW menyatakan kepada Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir masa hidupnya, maka Abu Jahal pada saat itu mengatakan, apakah kamu akan meninggalkan Tuhan nenek moyangmu? Lalu Abu Thalib meninggal tidak mengucapkan syahadat. Coba bayangkan, berarti ada 3 kesedihan di sini. Kesedihan pertama, ditinggal oleh istri tercinta. Kesedihan kedua, ditinggal oleh paman tercinta yang selalu membela dakwahnya. Dan kesedihan ketiga karena Abu Thalib tidak bisa bersyahadat. Akibatnya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan izinkan dia untuk masuk surga. Ya. Kita mungkin merasa agak aman dalam hidup di dunia ini. Karena apa? Karena kita mukmin. Tapi coba bayangkan, kita ketemu dengan saudara kita yang ternyata kufur, dekat banget sama kita nyaman banget sama dia, ternyata dia kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada kesempatan lagi. Nggak ada kesempatan lagi untuk bisa masuk surga. Rasulullah pernah mengalami kesedihan itu. Dalam 1 tahun. Ya, maka disebut sebagai Amul Khuzni, tahun-tahun kesedihan. Utsman bin Affan, apakah pernah mengalami kesedihan? Pernah juga mengalami kesedihan. Utsman itu dijuluki sebagai Dzun-Nurain. Dzun-Nurain artinya yang memiliki 2 cahaya. Apa maksud daripada 2 cahaya tadi? 2 cahaya yang dimaksud itu adalah anak Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki anak yang bernama Ruqayyah dan yang kedua bernama Ummu Kulthum. Ya, tentu ada anak-anak yang lain, ada Fatimah, ada Qasim, ada Abdul, ada Ibrahim dan lain sebagainya. Ruqayyah dinikah oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat perang Badar. Karena apa? Karena Ruqayyah pada saat itu sedang sakit keras. Akhirnya Utsman menjaga istrinya, dan saat Rasulullah SAW pulang dari Badar menuju Madinah, di tengah perjalanan Ruqayyah meninggal. Sesampainya Rasulullah di Madinah, Rasulullah melihat Utsman bin Affan menangis. Apa yang membuat dirimu menangis, wahai Utsman? Maka Utsman mengatakan, bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Sedangkan salah satu putri terbaik, salah satu wanita terbaik di muka bumi ini telah meninggalkan aku. Yaitu adalah Ruqayyah. Maka saat itulah melihat kesedihan Utsman, Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu maka menikahlah dengan adiknya yang bernama Ummu Kulthum. Akhirnya Utsman bin Affan menikah dengan Ummu Kulthum. Tapi Ummu Kulthum itu sebelum Rasulullah meninggal dan sebelum Utsman meninggal, apalagi Ummu Kulthum juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ke-10 atau 9 atau ke-10 Hijriah, Ummu Kulthum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, 2 istri meninggal sebelum suaminya meninggal. Ya. Kurang sedih apa itu Utsman bin Affan? Ya. 2 istri beliau meninggal sebelum Utsman bin Affan itu meninggal. Dan Utsman bin Affan itu masa hidupnya itu cukup panjang. Ya, Kalau Utsman itu kalau Utsman umurnya itu 5 tahun di bawah Rasulullah SAW, tandanya kan pada saat Rasulullah SAW itu meninggal umur 63, Utsman berumur 58. Ya, 58 tahun. 58 tahun ya, mengalami masa Abu Bakar 2 tahun, berarti umur 60, masa Umar 10 tahun, berarti umur 70 tahun, ya, dan masanya dia sendiri itu adalah 12 tahun. Berarti beliau meninggal sekitar umur 82 tahun. Ya. 82 tahun istrinya sudah meninggal dulu. Dan itu dua-duanya istri Rasulullah anak Rasulullah SAW. Bayangkan. Kurang sedih apa Utsman bin Affan? Makanya Rasulullah sampai mengatakan, kalau toh Ummu Kulthum ini memiliki adik, kalau aku punya anak lagi ya wahai Utsman, maka aku akan nikahkan engkau dengan anakku yang ketiga. Tapi sayang Ummu Kulthum punya adik yang bernama Fatimah, dan Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ya semuanya itu
berkeluarga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan antara Rasulullah dengan Abu Bakar itu apa? Selain sahabat ya. Yang menantu siapa? Rasulullah menantunya Abu Bakar. Umar sama Rasulullah? Sohib, bukan sohib. Ayo, apa hubungan antara Rasulullah dengan Umar? Umar punya anak Hafsah. Suaminya Hafsah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi Rasulullah sebagai menantu dari Abu Bakar dan Umar dan sebagai mertua bagi Utsman sama Ali. Gitu ya. Karena dari Utsman Rasulullah menikahkan putrinya dua, yaitu Ruqayyah sama Ummu Kulthum, dan Fatimah anak Rasulullah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau toh misalkan ada orang-orang yang bilang cuma keutamaan itu milik Ali karena menikah dengan Fatimah, enggak gitu ya. Enggak. Abu Bakar, Umar, Utsman itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rasulullah SAW. Baik, artinya ibu-ibu sekalian, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil siapapun itu kapanpun. Siapapun dari kita, kapanpun Allah Subhanahu Wa Taala panggil, kita harus siap. Kita harus siap. Rasulullah pernah mengalami kesedihan, sahabat-sahabat pernah mengalami kesedihan. Ya, pernah mengalami kesedihan, semua orang pernah mengalami kesedihan. Di situ. Suatu saat saya pasti akan ditinggal oleh ayah saya. Suatu saat saya pasti akan ditinggal oleh ibu saya. Suatu saat saya pun juga pasti akan meninggal. Suatu saat saya pun juga harus meninggalkan ibu-ibu. Dan suatu saat mungkin ibu-ibu juga akan meninggalkan saya. Bukan saya doain mati ya Bu ya, enggak gitu kan ya, enggak. Tapi artinya suatu saat kita akan berpindah di tempat yang lebih indah. Suatu saat seperti itu. Keluarga kita yang meninggal baru kemarin, dengan mengalami sakit yang cukup parah. Artinya, saya jadi teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mewanti-wanti kita terhadap mati mendadak. Ya, jadi ada yang namanya mati mendadak Bu. Jadi misalkan ya nggak ada apa-apa, udah seger ya, ahlan wa sahlan, udah seger banget, tiba-tiba besoknya meninggal. Ya, Rasulullah mewanti-wanti orang yang meninggalnya itu dadakan. Ya, karena apa? Karena orang yang meninggal dadakan itu antara dua. Ya, pertama, kalau dia itu orangnya taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, berarti bahagia banget. Ya, dia memang rajin dalam ketaatan. Ya, rajin dalam ketaatan, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti husnul khotimah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau dia itu doyan dengan kemaksiatan, itu yang jadi masalah. Dia hampir tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk taubat, tiba-tiba udah meninggal. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang sakit. Tanda kalau toh kita masih sakit, tanda Allah Subhanahu Wa Taala ingin agar kita diampuni dosa-dosanya gitu. Itu ya. Berbahagialah untuk orang-orang sakit. Ya. Karena kalau toh misalkan kita tuh masih diberi kesakitan, ya Allah Subhanahu Wa Taala berarti masih sayang sama kita. Coba, mana sih Nabi yang nggak sakit? Ya, mana Nabi yang nggak sakit? Rasulullah nggak sakit. Rasulullah sakit di akhir hayat beliau. Di akhir hayat Rasulullah SAW, Rasulullah sakit di situ. Tapi apakah kesakitan itu menjadikan Rasulullah SAW derajatnya itu jatuh? Tidak. Apakah Rasulullah SAW fisiknya tidak berubah pada saat sudah sakit? Rasulullah fisiknya sudah sakit di situ ya. Fisiknya sakit dan fisiknya pun juga berubah. Sekalipun memang ya ketampanan Rasulullah, kegagahan Rasulullah tetap ada di sana. Ya. Tapi tetap sekali lagi sebagai seorang manusia, fisik Rasulullah itu berbeda. Tetap pun juga sakit. Apakah Rasulullah SAW beruban? Iya, Rasulullah SAW beruban. Ya, uban Rasulullah itu diriwayatkan cuma sekitar 7 ya. Ya, sekitar 7. Kalau kita itu kan ya uban disemir lagi gitu kan. Semir warna hijau gitu. Keren ya? Merah ya Allah. Tapi sekarang nggak tahu ya kok bisa ya disemir warna merah kok jadinya coklat gitu. Saya nggak tahu, aduh. Ya, tapi ala kulli hal, Rasulullah pun juga sakit. Ya. Anak Rasulullah Ruqayyah itu pun juga sakit. Siapapun sakit Ibu-ibu sekalian. Artinya, sakit itu bukan merendahkan diri manusia, tidak.
Tapi justru sakit itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat manusia. Mengapa? Karena dengan sakit Allah Subhanahu wa taala ampun dosa-dosanya. Maka karena dengan sakit maka dia akan hatinya menjadi lebih lembut. Karena orang yang sakit dia hanya bisa berfokus kepada kesakitannya. Karena dia fokus terhadap kesakitannya, maka dia tidak punya pilihan kecuali hanya untuk berpasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang merasa tenang hidupnya kalau tiba-tiba divonis oleh dokter sakit kanker coba? Pasti tidak tenang hatinya. Bahkan sampai sekarang pun kanker juga gak ada obatnya. Kalau tahu misalkan kemoterapi itu pun cuma beberapa persen dan buat kepalanya botak. Ya. Artinya, Allah Subhanahu wa taala siapkan penyakit bagi siapapun untuk ditinggikan derajat orang tersebut. Karena sesungguhnya dengan kesakitan tadi, Bu, hati kita bisa menjadi lebih lembut. Maka jadikanlah momentum kesakitan kita itu adalah untuk makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah itu semua. Ya. Baik, sekarang kita coba untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Silakan dibuka, Bu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as shabirin. Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah, baik. Al-Baqarah itu surat keberapa, Bu? Surat pertama atau surat ketiga? Dua, ya. Surat kedua, surat pertama itu Al-Fatihah, Bu ya. Jangan sampai keliru, surat pertama itu Al-Baqarah. Enggak. Baik, ada yang mau bantu baca Al-Baqarah 153? Silakan. Oh, terjemahannya, Bu ya. Mumtaz, silakan Bu, bakal baca terjemahannya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat perkataan Ibnu Mas'ud. Kalau Allah sudah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, kalau Allah sudah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah surat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau sudah ada ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan perintah setelahnya. Ya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala setelah ya ayyuhalladzina amanu? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong engkau dengan dua hal. Ya, kepada dua hal. Dengan kesabaran dan dengan salat. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ada dua cara bagi kita untuk meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan kesabaran dan yang kedua adalah dengan salat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara kesabaran dengan salat? Apa hubungan antara kesabaran dengan salat? Yang pertama, karena memang salat jika tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang sabar, dia tidak akan pernah mendapatkan kekhusyuan. Ya. Tidak akan pernah mendapatkan kekhusyuan. Yang ia tahu hanyalah pada saat sujud, yang ia pikirkan tentang bagaimana dia bisa berdiri lagi. Bukan menikmati sujudnya, tapi dia berpikir kalau setelah sujud ada duduk di antara dua sujud. Pada saat dia ruku, yang dia pikirkan setelah itu ada i'tidal. Itu salah besar. Yang harus kita pikirkan adalah pada saat kita melihat ruku, kita pun juga harus berpikir ruku. Jadi hubungkan antara pikiran kita dengan gerakan kita. Ya. Jadi sholat itu kuncinya itu adalah sabar. Ya, kuncinya itu adalah sabar. Dan kesabaran kita bisa didapatkan itu adalah dengan cara misalkan kita lebih banyak tadaburnya. Ya, kita lebih banyak ngajinya, kita memperbagus suara kita, gitu kan? Itu akan lebih nikmat, ya. Coba kita itu kan kalau kita lagi sholat, imamnya itu bacaannya enak banget. Kita kan seakan udahlah jangan rukuk dulu deh, nanti dulu gitu kan? Nanti dulu lah jangan rukuk dulu, ini suaranya bagus banget. Tapi kalau imamnya ya mohon maaf gitu kan ya. Ya, mohon maaf mungkin suaranya agak kurang nyaman gitu kan. Kefasihannya kurang bagus, ya, yang huruf fa jadi pa. Saya nggak nyindir orang Sunda gitu kan ya, karena orang Jawa pun juga ada yang ngalamin jadi ngalamin itu banyak gitu ya. Ya, kalau tidak fasih, akibatnya apa? Kulhu aja kita nggak betah gitu loh. Ya, kulhu aja kita nggak betah. Artinya ibu sekalian, kesabaran itu dengan cara belajar juga di situ. Ya, sholat kita itu harus penuh dengan pembelajaran.
Ya, bagi ibu-ibu yang mungkin belum hadir kemarin pada saat saya jelaskan tentang surat Ad-Duha, ya. Itu kan adalah cemeti betul bagi kita ya. Bahwa saat kita mentadaburi, kita tuh bahkan bisa meneteskan air mata kita. Karena apa? Karena kita bisa memaknai betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan jangan kira Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat, saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala di waktu itu menjawab hamadani rabbi. Hamadani abdi. Sesungguhnya hambaku telah memuji aku. Ya. Jadi, saat kita itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin saat salat, Allah Subhanahu wa taala itu ya menyebutkan hamadani abdi. Hambaku itu memuji aku. Saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan hambaku juga telah memuji aku, ya. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala juga memanggil, ya. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, Allah juga menyebutkan bahwa hambaku memuji aku. Ya, hambaku memuji aku dan aku akan selesaikan semua masalah dia. Ya, maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tandanya. Coba kita telaah hadis ini. Saat kita dalam salat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah memanggil atau Allah menyebut hamadani abdi. Hambaku memujiku. Itu jangan dikira Allah Subhanahu wa taala menggunakan jadi Allah ketika menyebut itu dengan penuh kesenangan. Ibaratnya gini deh, kalau misalkan ya ada anak perempuan digombalin sama pacarnya gitu kan, ya tahu nggak bedanya kamu sama kursi gitu kan? Enggak. Ya, jadi pada saat digombalin gitu kan ya, pada saat digombalin, kamu tahu nggak? Kamu tuh kayak bulan. Kenapa? Kamu itu soalnya selalu menyinari malamku. Waduh, gitu. Terus ceweknya balas, lah bulan kan bolong-bolong gitu kan. Kamu ngejek gitu. Penghinaan. Nah, tapi pada saat ada seseorang yang sedang dipuji, sedang digombalin gitu kan, ya, perasaannya gimana coba? Karena saya mau teriak, ya Allah, aku tuh dipuji loh sama suami aku dipuji loh sama istri aku, kan gitu, seneng banget kan? Seperti itu saat saat kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin gitu kan ya. Jangan kita baca hamadani abdi, oh berarti Tuhan hambaku memujiku. Buatkan perasaan seakan ya Allah hambaku memuji aku loh sekarang gitu. Saat kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, seakan Allah berteriak gitu. Hamadani abdi. Hambaku memujiku sekarang. Nah, gitu. Artinya betapa bahagianya Allah Subhanahu wa taala saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin saja yang enggak niat kadang-kadang dan kita enggak sadar kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih bahagia dengan pujian kita. Tapi masa kita mau bohong sama Allah Subhanahu wa taala? Udah ngucapin alhamdulillahirabbil alamin tapi enggak mau taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ya tadi, kita sama seperti laki-laki yang cuma bisa janji-janji doang tapi nggak bisa merealisasikan janjinya. Ibarat sama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata di luar sholat kita jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat apa ya? Bahasa anak gaulnya sekarang itu PHP, nah, gitu kan. PHP. Iya. Udah muji Allah tapi di luar sholat lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Di luar salat dia enggak peduli lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kebahayaannya ini ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Sekali lagi, sabar itu aktif ya. Sabar itu aktif. Jadi sabar itu enggak pasif ya. Jadi jangan ada yang bilang misalkan sabar Ustaz, bismillah ini kita tunggu aja lah gitu kan. Kita nunggu aja rezeki, yang penting sabar gitu. Harus dicari ya, harus ada ikhtiar di sana. Jadi kesabaran itu ada kesabaran di dalam menunggu dan ada kesabaran di dalam berproses. Itu yang harus kita pelajari. Selama ini kita itu hanya bersabar saat menunggu, tapi tidak bersabar pada saat proses. Akibatnya apa? Akibatnya kita nggak dapat, tapi ya tadi stres sendiri gitu. Dan ujung-ujungnya apa? Nyalahin Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sendiri yang bermasalah. Ya. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Ya, dengan salat. Innallaha ma'as sabirin. Baik.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Manusia itu kan butuh sandaran, Bu ya. Ya mana sih manusia itu yang nggak suka bersandar gitu kan? Ya, pundak suami itu kan jadi tempat sandarannya istri gitu kan. Ya. Tembok itu jadi tempat sandaran waktu kajian. Ya, gitu. Ya. Tapi artinya ibu-ibu, bahwasanya manusia itu butuh bersandar, Bu. Karena apa? Karena kita memang capek gitu kan. Ya. Punggung itu butuh diluruskan gitu kan. Kalau kayak gini terus kan nggak enak. Kalau udah sandaran, ya Allah. Manusia butuh bersandar memang. Dari fisiknya dia butuh bersandar, mentalnya itu butuh bersandar, pikirannya itu butuh bersandar. Semua manusia itu butuh bersandar. Makanya kenapa sangat tidak logis kalau ada orang itu sombong. Karena orang sombong seakan-akan dia tidak butuh sandaran. Ya seakan-akan dia tidak butuh sandaran. Coba berapa banyak coba kita dapati ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Ya. Dulu ya, ini mohon maaf Bu ya, saya suka menghubungkan antara suami sama istri karena ini saya sering dapat kasus-kasus juga yang sama seperti ini. Bener atau enggak Bu ya? Beneran atau enggak ya? Ini saya konfirmasi aja ya karena ibu-ibu pasti lebih senior daripada saya. Ya, bener atau enggak? Waktu dulu ya suaminya ibu pertama kali kenal itu seperti orang yang sangat kuat banget gitu kan ya. Wah, rajin macam-macam gitu sampai ibu kesemsem lah. Nah, disitulah ya. Nah, pada saat sudah menikah, ya laki-laki tersebut yang awalnya itu kuat banget itu jadi manja. Ya, jadi manja dalam arti bukan berarti tidak bekerja lagi, enggak. Tapi lah perasaan dulu tuh kayak wah hebat, perkasa hebat. Tapi waktu udah di rumah sama istrinya jadi manja banget di situ. Benar atau enggak Ibu? Benar ya. Tapi katanya kalau perempuan tuh juga sama kebalikannya kayak gitu Bu ya. Katanya kalau misalkan belum menikah gitu kan ya mau nyebrang itu semangat gitu kan. Tapi kalau udah menikah gitu ada istrinya minta gandeng gitu. Nah, poin terpentingnya adalah siapapun manusia itu butuh bersandar. Siapapun dia. Manusia yang nggak butuh bersandar itu berarti sombong. Nggak mungkin lah orang itu nggak butuh bersandar, itu nggak mungkin di sana. Nah, pertanyaannya adalah kita mau bersandar kepada siapa? Ini yang jadi masalah gitu ya. Orang yang sudah meninggal ya, orang yang sudah meninggal saat dia sudah meninggal, mau minta sandaran kepada siapa coba? Mau minta sandaran kepada anaknya masih di dunia. Dan di akhirat pun juga nggak bisa memberikan manfaat. Mau bersandar kepada uangnya nggak bisa memberikan apa-apa di situ. Maka tempat bersandar dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap atau berdasarkan amal-amal beliau. Gitu kan? Maka otomatis saudara kita yang barusan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sandaran beliau hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara beliau agar makin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, dengan amal-amal yang beliau pernah laksanakan, dan yang kedua, dengan doa-doa kita yang ada di sini. Kita berkumpul di sini doakan beliau ya Ibu-ibu ya. Saya minta tolong doakan beliau gitu ya. Ya, agar beliau itu dimudahkan segalanya kepada saat di akhirat. Agar beliau itu mengingat kita pada saat nanti di akhirat, saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak ada saudara-saudara kita yang ingat kita, tapi ternyata beliau yang dulu pernah kita doakan, beliau mengingat kita dan menyelamatkan kita, dan kita dibawa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Baik. Artinya manusia itu butuh bersandar. Untuk itu kenapa Allah menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'iyatullah atau kebersamaan Allah itu ya, itu sifatnya abadi. Ya, sifatnya abadi. Suami yang bersandar kepada istrinya, suatu saat entah suaminya yang meninggal atau istri yang meninggal, pasti akan selesai sandaran tersebut. Ya. Anak bersandar kepada anaknya, anak bersandar kepada ibunya atau bapaknya, suatu saat ayah ibunya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa bersandar lagi dan justru bisa jadi dia menjadi sandaran. Tapi kalau kita bersandar sama Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat kita dapatkan itu. Ya. Kita akan dapatkan dunia dan akhirat di situ. Jadi ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat abadi. Kalau kita menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak abadi, maka percuma. Ya, sekali lagi, kita hidup di dunia itu tidak sedang berurusan dengan siapapun. Saya tidak sedang berurusan dengan Bang Jais.
Saya tidak berurusan dengan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu tidak sedang berurusan dengan saya. Ibu-ibu tidak sedang berurusan dengan Bang Jess. Ibu-ibu tidak berurusan dengan Umi Yanti. Umi Yanti pun juga tidak berurusan dengan ibu-ibu. Kenapa? Karena sesungguhnya ibu-ibu sedang berurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umi Yanti sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang berurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Bang Jess sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sedang berurusan sama Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Ya. Karena semua yang digantungkan kepada manusia pasti ada masa-masa kecewanya. Siapa yang bisa menjamin saya itu baik-baik terus? Enggak. Siapa yang bisa menjamin Bang Jess itu baik-baik terus? Enggak. Siapapun manusianya pasti mengalami ketidakbaikan dalam hidup. Pasti mengalami kekecewaan dalam hidup. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memakluminya atau tidak? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengecewakan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah pamit dari kita, ibu-ibu sekalian. Allah enggak pernah pamit terhadap orang-orang yang meninggal. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pamit terhadap orang-orang yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah pamit terhadap ibu-ibu semua di sini. Enggak. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah pamit. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan majelis ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah enggak pernah ngantuk dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah tidur. Sehingga apa? Setiap gerak daripada kita, setiap lisan kata-kata yang saya keluar dari sini, Allah Subhanahu wa taala tahu. Apa yang ibu lakukan di sini, setiap kedipan mata, setiap lirikan mata, Allah Subhanahu wa taala paham. Setiap perasaan hati, gejolak hati yang ibu-ibu rasakan pada hari ini ya, kesedihan yang kita alami pada saat kita mendengar saudara kita yang meninggal, Allah Subhanahu wa taala tahu di situ. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah tahu semuanya, lantas buat apa kita khawatir lagi? Buat apa kita khawatir lagi? Saya nggak tahu keadaan ibu-ibu. Kalau tahu ibu-ibu ada masalah, saya pun juga terkadang mungkin ya mohon maaf, mungkin saya belum bisa bantu. Karena apa? Karena mungkin saya tidak tahu masalah ibu. Tapi Allah yang sudah tahu masalah-masalah ibu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bantu di situ. Karena Allah tahu, Allah pasti bantu di situ. Cuma tadi kuncinya hanya dua. Yang pertama sabar dan yang kedua sholat. Ya. Karena fisik itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, nggak ada. Fisik adalah sarana. Ya. Fisik adalah sarana. Tapi apakah ketika fisik itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu nggak bisa taat? Nggak, dia tetap bisa taat. Ya, dia tetap bisa taat itu. Oh, itu ada Dono Kasino Indro itu ya. Ya, jadi ya semuanya ma'iyatullah itu harus menjadi prioritas dalam diri kita, Bu ya. Baik. Sekarang di ayat yang ke-154 ada yang mau baca? Silakan baca terjemahannya. Ya, silakan. Ada yang mau baca terjemahannya, Ibu? Silakan. 154 wala taqul. Insyaallah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kau jangan mengira bahwa siapapun yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu meninggal. Bal ahya, bahkan mereka itu masih hidup. Walakin la tash'urun, tapi engkau itu tidak mengetahuinya. Kehidupan seseorang ada kehidupan yang secara fisik, tapi saat dia memiliki legacy atau dia itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita akan mengingat namanya dan namanya akan menjadi abadi di situ. Tapi apa gunanya keabadian nama kalau tidak memberikan manfaat apapun di akhirat? Berapa banyak orang-orang yang kita kenal nama-namanya? Ya, berapa banyak orang-orang yang kita kenal namanya, tapi ternyata dia pun juga meninggal. Tetapi apa ada manfaatnya di mata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang suka sepak bola pasti tidak asing dengan namanya Maradona. Orang yang tahu sepak bola pasti nggak asing namanya Pele gitu. Nama-nama itu nama-nama abadi. Nama-nama yang selalu diingat di dalam sejarah sepak bola. Ya, saya nggak tahu kalau perempuan itu apa ya. Ya itulah ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas adalah ada nama-nama yang abadi kita ingat sampai sekarang gitu. Tapi pertanyaannya adalah apa gunanya nama tersebut? Nama yang abadi gitu ya. Apa gunanya kalau ternyata tidak memberikan manfaat sama sekali di akhirat? Gak ada gunanya di situ. Karena yang terpenting itu adalah amal. Mungkin nama-nama ibu-ibu yang ada di sini, ya,
mungkin tidak banyak terdengar di luar sana. Bisa jadi nama saya lebih terkenal daripada nama-nama ibu-ibu yang ada di sini. Tapi apakah lantas saya itu dijamin lebih baik daripada ibu-ibu? Enggak. Enggak. Uwais Al-Qarni. Dia itu bukanlah sahabat. Bukanlah sahabat. Para sahabat pun juga nggak pernah kenal dengan yang namanya Uwais Al-Qarni pada sebelumnya. Lalu saat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada di wilayah Yaman kalau tidak salah, ada seseorang yang selalu menggendong ibunya kemanapun ibunya berada, kemanapun dia berada, maka mintalah doa kepada dia, karena sesungguhnya doa dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia itu adalah Uwais Al-Qarni. Dia nggak pernah ketemu sama Rasul. Sahabat nggak ada yang kenal sama dia awalnya. Tapi saat Rasulullah menyebutkan, maka Uwais Al-Qarni itu menjadi orang yang cukup dikenal. Artinya apa? Artinya ketenaran nama yang luas, nama yang terkenal itu nggak penting sama sekali. Itu akan menjadi penting kalau kita manfaatkan untuk kebaikan, gitu. Makanya saya itu tidak sepakat gitu, Bu ya. Kalau toh misalkan ada seorang ustadz, ya, ada seorang ustadz atau siapapun gitu ya, yang followernya itu juta-jutaan atau ratus-ratusan ribu, ya, ratus-ratusan ribu. Lantas orang mengatakan bahwasanya, wah ini berarti dakwahnya dia itu lebih baik, ya, dakwahnya dia itu lebih sukses dan lain sebagainya. Nabi Nuh alaihi salam itu dakwah selama 950 tahun. Tapi siapa umat yang ikut? Cuma sedikit. Artinya, banyak ataupun sedikit, terkenal ataupun tidak, ya, itu hanya persoalan fisik. Tapi pertanyaannya adalah banyak sedikit, luas atau tidaknya itu kita gunakan untuk ketaatan atau tidak, nah itu yang paling penting. Saya bisa melihat barangkali mungkin medianya uswatun hasanah gitu kan ya. Yang subscribernya mungkin baru berapa gitu ya Bang Jes ya? 90 ya. Subscribernya baru 90. Bisa jadi mungkin itu lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang mungkin subscribernya ratusan ribu atau juta-jutaan. Karena sekali lagi, persoalan nama yang terkenal, nama yang tidak terkenal itu nggak penting. Allah nggak pernah melihat hal itu. Karena yang terpenting itu adalah ketaatan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seberapa besarnya. Barangkali kita tidak terkenal di dunia, tapi kita terkenal di akhirat, coba. Kalau kita sudah terkenal di akhirat, orang-orang pasti akan berbondong-bondong kepada kita, minta syafaat lah, minta inilah, agar minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar melobi Allah supaya kita bisa masuk surga, gitu. Jadi jangan khawatir dengan ketidaktenaran kita gitu ya. Jadi kalau toh misalkan kita itu nggak dianggap gitu kan, ya kita nggak dianggap, ya ada arisan gitu kan, ada arisan lalu kita itu kayak nggak diajak ngomong, jangan sedih, karena bisa jadi saya itu lebih utama daripada kalian semua. Ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau kira bahwa orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meninggal. Tidak. Mereka yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan perang maupun dengan sakit-sakit yang membuat dia itu syahid, maka dia pada prinsipnya dia itu masih hidup. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Tapi kita itu nggak sadar. Kita itu nggak sadar. Yang kita ingat itu hanyalah tentang kematiannya saja. Di situ. Sekali lagi, Bu, ya, bahwa kematian seseorang itu jadikan sebagai pelajaran. Kafabil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu sebagai mauidho, sebagai pelajaran bagi kita. Butuh berapa jasad lagi, Bu ya? Butuh berapa mayat lagi untuk nyadarin kita gitu. Kita hampir tiap hari itu ngelihat orang meninggal, tiap hari mendengar ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, butuh berapa jenazah lagi biar kita itu taat. Di hadapan kita sudah ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita masih jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Beliau adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah kita doakan selalu. Tapi ya gitu ya Bu ya, itu adalah pelajaran juga bagi kita semua. Maka saya ingin menutup di ayat yang ke-155 ya, sebelum kita gunakan untuk tanya jawab, silakan barangkali ada yang mau baca ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Silakan. Ya. Ya.
Baik, ada yang baca terjemahannya? Ya, ada yang mau baca terjemahannya? Silakan Ibu, silakan. Terjemahannya. 155. Baik. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Baik. Ini ayat dalam banget Bu ya. Dalam banget ayatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Allah pasti akan memberikan ujian bagi kita sedikit dari rasa takut, sedikit dari kelaparan, sedikit dari kurangnya harta, sedikit dari permasalahan jiwa kita, dan sedikit dari permasalahan dari buah-buahan ya, makanan dan lain sebagainya. Dan bersabarlah bagi orang-orang dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu sedikit? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu bersebutkan sedikit? Karena gini. Selama ini kita merasa hidup kita ini susah karena kita hanya menfokuskan orientasi hidup kita itu terhadap apa? Terhadap harta, ya. Terhadap orang lain. Kebahagiaan itu milik kita sendiri, ya. Kalau kita itu menyandarkan kebahagiaan, aku bisa bahagia kalau saya punya harta banyak. Saya bisa bahagia kalau saya itu punya keluarga yang baik-baik saja. Kebahagiaan itu ada pada diri sendiri, Ibu. Gak bisa kita sandarkan kebahagiaan itu ya kepada objek-objek yang suatu saat itu pasti akan hilang juga gitu. Mau sesulit apapun hidup kita di dunia, kita pasti akan meninggal. Ya. Tapi kita itu punya pilihan. Kalau kita itu sulit hidup di dunia, kita punya pilihan mau orientasi ke akhirat atau kita terlalu mendramatisasi kehidupan kita. Waduh, aku ini susah, aku ini berat. Kita mau mendramatisasi hidup kita dengan kesulitan tadi, atau kita jadikan kesulitan hidup kita itu sebagai orientasi untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Makanya Allah menyebutkan walanabluwannakum bisyai'in. Allah menguji kita dengan sedikit kesulitan. Ya, dengan sedikit kesulitan, karena sesungguhnya kesulitan yang ibu-ibu rasakan, kesulitan yang saya rasakan, kesulitan yang Bang Jais rasakan, kesulitan yang siapapun orang rasakan, itu sebenarnya itu masih secuil. Masih belum ada apa-apanya. Allah bisa menghancurkan kita sehancur-hancurnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bahagia. Ya. Allah memulai dengan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Allah akan memuji dengan sedikit rasa takut. Karena apa? Karena manusia itu pasti dihantui dengan rasa takut yang sangat berlebihan. Ketakutan itu yang membuat dia itu tidak produktif. Ketakutan itu yang membuat dia itu nggak ikhlas. Kenapa? Coba, orang takut, itu kan biasanya nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, karena takut. Akibatnya apa? Ya akibatnya dia nggak produktif. Satu. Ada orang takut, dia bisa produktif, takut miskin gitu ya, akhirnya dia kerja terus. Tapi kerjanya itu pure untuk dunia, nggak ada urusannya untuk akhirat. Akibatnya apa? Kerjanya nggak ikhlas. Jadi Allah berikan kita rasa takut, agar rasa takut kita maksudkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai rasa takut kita itu untuk dunia. Atau rasa takut kita pure sekedar karena takut di dunia saja. Enggak, kita harus takut sama bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Walju' dan rasa lapar, ya. Rasa lapar. Lapar itu keniscayaan, Bu. Sekarang kita ini pada puasa, Bu ya. Ada yang nggak puasa? Ada ya pasti ya. Kalau ibu-ibu di situ ya. Ya kalau yang laki-laki pasti puasa lah gitu kan ya. Iya, jadi ada rasa lapar. Tapi alhamdulillah, ya, rasa lapar kita itu ternyata ya tidak menjadikan diri kita itu makin sulit, tidak. Coba bayangkan, ya. Kalau rasa lapar itu menyiksa ibu-ibu sekalian, saya mau nanya deh ya, ibu-ibu, kalau toh niat puasa, ya misalkan jam 9 nih, jam 9 nggak makan, jam 9 nggak makan di bulan Ramadan, sama jam 9 nggak makan di selain bulan Ramadan,
Itu lebih lapar mana? Hah? Puasa ya? Ya. Makanya kan di puasa kan kadang bingung, perasaan tadi itu udah sahur tapi kok jam 9 lapar gitu kan. Tapi waktu nggak sahur gitu kan, atau misalkan di bulan Syawal atau di bulan-bulan yang lainnya, kita nggak sahur nggak apa, kita makan tuh bisa telat sampai jam 11. Pas jam 9, masih belum lapar lah gitu kan. Padahal belum makan apa-apa. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang pikiran kita, ya, karena memang sedari awal kita tuh memang sudah niat gitu loh. Jadi makanya dalam ilmu kesehatan itu ibu-ibu ya, bedanya puasa sama nggak puasa itu adalah, puasa itu adalah niat untuk melaksanakan atau menahan lapar dan haus di besok harinya. Dalam ilmu kesehatan ya. Tapi kalau misalkan tidak puasa, kalau misalkan tidak puasa sekalipun nggak makan, karena memang kita di pikiran kita sudah mensugesti bahwa besok saya nggak puasa, tapi saya telat makan, sehingga nggak langsung kerasa lapar di sana gitu ya. Nah, jadi otomatis wajar kalau misalkan kita di bulan puasa itu lebih lapar dari biasanya. Artinya kita niat untuk nggak makan aja, kita masih bisa hidup coba. Kita niat untuk tidak makan aja, kita masih bisa hidup. Berarti tandanya kunci kesabaran itu penting. Saya selalu menggambarkan dimanapun, ya, orang yang kerjanya itu servis jam. Gak semua orang itu punya jam. Gak semua orang itu punya jam. Dan kalau toh ada jobnya, ya, paling sehari itu dapat 1 gitu kan, belum tentu besoknya dapat orang yang mau servis jam. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kok dia masih hidup itu? Kok dia masih hidup, dia punya anak, dia punya istri? Kok bisa? Servis jam. Orang yang semir sepatu coba. Tiap harinya kerjanya semir sepatu. Kalau di Senen itu kan biasanya di Salemba itu kan ada chat duko gitu ya. Ya chat duko itu ya buat ngechat kalau misalkan ada yang agak beset-beset dikit supaya gitu. Kan nggak tiap hari dia itu ngechat mobil itu kan. Tapi kok dia masih bisa hidup gitu loh. Artinya selama ini tuh kita tuh sudah lebay dalam ngurusin masalah kita gitu. Lebay kita sama masalah kita gitu kan. Aduh aku susah aku ini. Jangan dirasakan gitu ya. Wajar merasakan itu wajar, tapi tolong jangan lebay gitu ya. Nah, salah itu wanaksin minal amwal. Nah, kurang harta di sana. Ini kembali lagi ke tadi ya. Alhamdulillah kalau toh kita itu jualan sayur, kita tuh jualan gorengan, kita jualan makanan-makanan, tiap hari alhamdulillah ada yang beli gitu kan. Alhamdulillah ada yang borong gitu. Alhamdulillah pokoknya setiap hari minimal dagangan kita itu ada yang belilah, alhamdulillah di situ. Tapi ya tadi Bu ya. Serugi-ruginya dagangan kita masih hidup sekarang gitu loh. Kenapa kok kita nggak fokus kepada hidup kita, tapi fokus kepada kok dagangan saya itu nggak laku? Ini jadi masalah ya. Wal anfusi wat tamarat wa basyirus sabirin. Dan kuncinya itu adalah bersabar. Ya, sabar sekali lagi. Sabar itu aktif, sabar itu produktif. Ya, sabar itu terus istiqomah. Jadi sabar itu nggak ada kepasrahan tanpa produktivitas. Itu apa gunanya? Nggak ada. Kepasrahan harus dibarengi dengan produktivitas dan dibarengi dengan keistiqomahan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu. Ada pertanyaan?